Oke, kita balik lagi di sini untuk membahas satu pertanyaan yang fundamental banget dari sumber-sumber yang Anda kirim. Apa sih yang nentuin panjang pendeknya umur sebuah bintang? Sebuah pertanyaan klasik, dan jawabannya jujur agak berlawanan sama logika awam ya. Intinya ini, umur bintang itu ditentukan sama masanya. Tapi anehnya, hubungannya terbalik. Semakin gede, semakin berat bintang itu, umurnya justru makin pendek. Betul banget. Dan ini menurut saya salah satu ironi paling keren di dunia astrofisika. Ironi ya, betul. Logikanya sebenarnya cukup sederhana. Bintang yang masanya super besar itu kan punya gravitasi yang luar biasa kuat. Bayangin aja gravitasi ini nekan inti bintangnya dengan tekanan yang gila-gilaan. Oke. Nah, supaya nggak hancur, nggak remuk karena gravitasinya sendiri, inti bintang ini harus ngelawan balik. Caranya? Yaitu dengan reaksi fusi nuklir. Tuh, fusi nuklir itu kan pada dasarnya proses yang bikin bintang nyala kan? Gabungin atom hidrogen jadi helium, terus lepasin energi raksasa. Mirip bom hidrogen gitu ya? Persis. Energi ledakan dahsyat itulah yang nahan bintang biar nggak runtuh. Masalahnya, makin kuat tekanan gravitasi dari atas, makin ngegas juga reaksi fusi di intinya. Mesinnya harus kerja ribuan kali lebih keras gitu. Akibatnya, Bahan bakarnya jadi boros banget. sangat-sangat boros. Oke. Ini jadi nyambung banget sama analogi di sumber kita. Bintang masif itu kayak supercar dengan tangki bensin sedede truk, tapi Tapi konsumsinya 1 liter per meter. Betul. bahan bakarnya banyak tapi habisnya sekejap mata. Nah, kalau di dunia nyata, skala perbedaannya separah apa sih? Skalanya ekstrim. Jujur, sulit dibayangin. Coba kita bandingin ya. Di satu sisi, ada bintang Katai Merah. Masanya kecil banget, mungkin cuma 1/10 matahari. Kecil ya? Nah, bintang-bintang ini saking iritnya bisa hidup sampai triliunan tahun. Triliunan. Itu jauh lebih tua dari umur alam semesta kita sekarang loh. Wow. Terus ada bintang rata-rata kayak matahari kita, umurnya sekitar 10 miliar tahun. Nah, di sisi lain ada bintang raksasa biru. Masanya bisa puluhan kali lipat matahari. Umur mereka cuma beberapa juta tahun. Cuma beberapa juta tahun. Itu kan kedipan mata doang ya dalam skala kosmik. Betul, sekejap saja. Berarti kalau ada peradaban di sana, mereka harus buru-buru pindah rumah. Nah, ini nyambung nih. Kalau bintang itu bakar bahan bakarnya seboros itu, artinya cahayanya pasti terang benderang banget dong ya. Tepat sekali. Dan hubungannya itu bukan linier. Sume kita jelasin. Bintang yang masanya 10 kali lebih besar dari matahari, kecerahannya bukan 10 kali lipat. Bukan. Bukan. Tapi bisa sampai 3.000 kali lebih terang. Energinya itu tumpah ruah. Inilah yang bikin bahan bakarnya ludes dengan cepat. Pantes saja cepat habis. Makanya, analogi kedua dari sumber kita juga bagus banget. Bintang masif itu lilin super tebal di alam semesta. Nyalanya terang benderang, tapi cepat meleleh dan habis. Sebaliknya, bintang Katai Merah itu lilin kurus. Nyalanya redup, tapi awetnya luar biasa. Oke, ini bikin saya mikir deh. Jadi faktor lain kayak komposisi kimia bintangnya, misalnya dia punya banyak unsur berat atau logam, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali, gitu. Tadinya saya kira itu penting juga. Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya ada pengaruhnya, tapi kecil banget. Komposisi kimia mungkin bisa sedikit mengubah efisiensi pembakaran yang mungkin memperpanjang umur beberapa persen saja. Tapi kalau kita bicara faktor penentu, Faktor utamanya, ya 99% jawabannya adalah massa. Massa itu rajanya, dia yang nentuin segalanya tekanan inti, laju fusi, kecerahan, dan pada akhirnya yaitu panjang pendeknya umur si bintang. Jadi kesimpulannya lugas banget ya, dalam kosmos, untuk urusan umur panjang ternyata lebih baik jadi yang ringan dan sederhana daripada jadi yang besar dan mencolok. tepat. Dan sebagai penutup saya mau tinggalkan satu pemikiran dari materi kita untuk Anda renungkan. Silahkan. Bintang Katai Merah, si lilin kurus yang bisa hidup triliunan tahun itu adalah jenis bintang paling umum di galaksi kita. Artinya begini, sejak Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu sampai detik ini, belum ada satupun bintang Katai Merah di alam semesta yang mati karena usia tua. Belum ada satupun. Belum ada. Semuanya secara kosmik bisa dibilang masih bayi. Coba bayangkan deh, akan seperti apa rupa langit di masa depan yang sangat-sangat jauh nanti.
ketika bintang-bintang paling awet ini akhirnya mulai padam. Satu persatu.